ini untuk terjadi atas hidup kami. Kesadaran akan Engkau terus melekat kuat, menuntun hidup kami berjalan bersama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima arahan-Mu lebih lagi. Amin. Kuasai dan kendalikan hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu lah yang akan bergema, berbicara kuat atas setiap keberadaan kami. Bukan lagi pikiran manusiawi kami, bukan lagi rencana manusiawi kami, tetapi Engkau saja yang memiliki akses kuat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, ada sedikit masalah dengan penerangan bagian belakang, tapi nggak usah itu jadi distraction. Amin. Yalah, firman Tuhan itu yang menjadi fokus hati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Bicara tentang gangguan itu dari 2 hari yang lalu, ya itulah saudaraku, wifi error, ya wes, rene sopo-sopo sing saya minta tolong karena bagus waktu itu di Solo. Kemudian hari Sabtunya, Sabtu pagi saya matiin, nah itu dia. Oh ternyata, oke. Oh Jumat pagi juga, jadi bersamaan Jumat hari itu 2 kali error gitu ya. Tapi saya percaya itu semua seizin Tuhan, bukan berarti Tuhan ngizin yang elek-elek gitu ya, bukan. Tapi lebih kepada gimana sikap hati kita menghadapi kondisi-kondisi itu, terganggu enggak? So memang kita pengennya hidup itu mulus-mulus saja gitu kan? Ya. Sama lah ketika kita buka album atau kita dikirimin foto atau lihat foto di grup gitu ya, kita pasti yang nomor 1 digoleki wajah siapa saudara? Pintar. Wajah dhewe gitu kan. Nah kira-kira yang wajah dhewe kuwi kurang memuaskan piye saudara? Lewati ngono ya, ndang lewati itu disekrol, ndang golek wajah liyane bae nek sing luwih apik gitu ya. Nah, itu manusiawi saudaraku. Artinya pasti kita pernah alami hal yang sama. Tapi nah ini dia yang harus kita sadari, bahwa hidup yang harus kita lewati itu memang, makanya firman Tuhan Yesaya 40 katakan bukit-bukit harus diratakan, gunung-gunung harus diratakan menjadi jalan raya bagi Allah kita. Tujuannya apa? Bukan Tuhan mau enak-enak, enggak. Tapi kitalah yang harus memposisikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menghalangi harus dibuat jalan raya, supaya Allah kita tidak terhambat dalam melewati dan menjalani perjalanan, mendampingi perjalanan hidup kita. Nah, jadi itulah saudaraku, tiap-tiap kita perlu terus mengalami Tuhan setiap hari. Amin. Ya, lepas dari itu saudara, ketika kita harus lewati masa sulit, masa sukar, gitu, apa yang nomor 1 kita responi? Nah, apa yang nomor 1 kita lakukan ketika hal yang tidak kita inginkan itu moro-moro mak berduduk, moro-moro datang gitu. Apa yang nomor seringkali nomor 1 jedul sebagai reaksi kita? Biasanya apa saudara? Omelan ngeluh juga, atau goro-goro kae, goro-goro kuwi
mengetahui. Saudara, itukah yang Tuhan mau? Pastinya enggak. Bapak kita selalu ingin kita menyadari Dia enggak tinggalin kita. Kita ngeluh, kita ngomel, kita nyalahin sesuatu tuh karena apa? Konsep hidup kita belum alami perubahan. Kalau kita menyadari ada di samping kita tuh Bapak yang selalu aware, peduli sama kita, pasti kita nggak akan langsung ngomel, ngeluh, apalagi laporan, loh Tuhan gara-gara ini. Nah, enggak. Kita akan lakukan, oke, seperti Bapak kita memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi kita hadapi, maka begitulah kita belajar kepada Dia, respon apa yang harus kita munculkan. Memang gak gampang saudara. Kenapa? Karena konsep hidup kita ini sudah tercetak puluhan tahun sejak kita masih di perut orang tua kita, gitu ya. Itu tuh sudah makanya ada kan dikatakan kalau seorang wanita hamil, dari kehamilan pertama itu disetelkan lagu-lagu Mozart, Beethoven gitu kan. Tujuannya apa? Supaya dia mulai bisa merasakan kelembutan dari musik tersebut. Sehingga diharapkan bayi yang nanti lahir dan tumbuh besar itu punya kelembutan, sensitivitas tentang lingkungan, bukan untuk dirinya. Nah, itu tujuannya secara psikologi. Tapi yang terjadi kadang ada masa-masa mungkin si mama ini dalam kondisi stres, aduh aku meteng meneh, katakanlah seperti itu gitu ya, nggak ada penerimaan dari orang tuanya atau aduh ini begini ya. Saudaraku, itu secara tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembangnya si janin dan sampai lahir, dipengaruhi lingkungan. Apa sih dek pake ngomel, apa sih dek mboke ngamuk, terus bae urung lagi mempengaruhi mbah kakung, mbah putri dan banyak unsur. Ke sekolah dia dibully atau dia membuli ganti. Jadi ada banyak pengalaman dalam hidup kita itu yang secara tidak langsung membentuk pola pikir dan keberadaan. Apa yang harus kita buat? Terus kita perkatakan firman yang kita sudah kenali. Amin. Saya tiba-tiba ingat tadi pagi gitu ya, bangun, terus ingat seorang teman itu, maaf kata memorinya rada error saudaraku, setelah dia alami suatu kondisi tertentu dalam hidupnya. Nah, padahal kalau merujuk kepada Mazmur 92 kan dikatakan makin tua makin segar, gitu kan, gemuk dan berbuah. Nah, kok berbanding terbalik gitu kan? Tiba-tiba saja Roh Kudus ingatkan saya Roma 12. Janganlah bukan Roma 12, ya 12 yang berikutnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, layanilah Tuhan dengan berkobar-kobar. Begitu itu terlintas, teringat, saya perkatakan saya mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita, penuh berkobar-kobar. Saya tidak akan dilemahkan oleh macam-macam kondisi. Minggu lalu Bu Eko ceritanya kakinya sakit. Terus diminumi apa Bu? Air ketumbar saudara. Saya enggak promo, enggak ada endorse dari yang tanam ketumbar maupun yang produk gitu ya. Di hari Selasanya ya wis tak nyoba. Bukan obat ini kan gitu kan. Itu hanya sekedar gitu kan, sebagai tanaman yang enggak ada kimianya, unsur kimianya. Mungkin kimia dalam artian dia mengandung ini dan itu, tapi toh wujudnya dalam bentuk tumbuhan gitu kan. Ya saya coba gitu. Masih terpincang-pincang gitu ya, tapi wis rada mendong. Jadi Bu Eko bisa iklan di sono, aku mari gitu ya. Tapi saya belum mari maksudnya Bu Eko sing mari. Nah, saudara, di sini loh kita perlu mewaspadai
jalan berpikir kita. Kenapa? Karena seringkali ini berjalan menurut yang sudah dia alami, dia amati dari sejak orang tuanya, bahkan Mbah Kakuk, Mbah Putrinya, buyutnya mungkin. Nah itu dia. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Nah, contoh gampangnya saja. Orang kan selalu bilang, waduh, aku ketetesan banyudan. Nah, apa jadinya? Pusing gitu kan. Kudu ndang keramas iki, yang keramas mumet gitu. Nah, itu juga menjadi keyakinan saya dulu gitu kan. Tapi ketika datang firman Tuhan dari sang Bapak Rohani, beliau katakan itu hanyalah sebuah mitos, katakanlah, bukan sesuatu yang berasal dari kebenaran. Nah, apa yang harus saya buat? Saya buat berubah mindset. Saya tidak akan pusing goro-goro ujian. Bila perlu aku udan-udanan, dulu ada papinya, kami balapan di situ. Balapan udan-udanan yang gerojokan. Dan ketika saya cerita sama kakak saya bilang, koyok cah cilik udan-udanan. Ben, saya bilang gitu, membuktikan aja gitu loh, membuktikan bahwa saya enggak gara-gara air hujan jadi mumet apa meneh dadak kerokan gitu kan, masuk angin. Nah, artinya saudara, ada banyak hal dalam pola hidup yang sudah kita jalani sekian puluh tahun. Nah, di sini paling apa ya, menurut saya paling Yosuane banyak sendiri siapa nih? Budi Ratmi, Mahyot, Budi Surayem. Berapa Budi? 18 tahun. Saya tahu tunggu Budi, saya jawab. Gue tahu itu seneng aneh kayak Budi. 18. Berapa? 73. Mama? Ya, sekitaran itu ya 70 lebih. Ya, saudaraku, nah kita bayangkan saudara, sepanjang perjalanan hidup itu 70-an, saya belum mencapai 70 gitu ya. Itu tuh pastinya wis apa kalau orang Jawa bilang gatok gitu ya. Sesuatu yang sudah nancep banget, susah untuk dicabut. Nah, ada kabar baik, ada kabar gembira. Gak susah untuk mencabut segala bentuk trauma, pengalaman buruk, ajaran keliru yang tidak akurat apapun itu. Dengan firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena firman itu berkuasa. Ingat baik-baik. Firman itu berkuasa penuh. Amin. Nah, pastikan hidup kita juga selalu dikuasai oleh firman. Amin. Kenapa orang suka tersinggung? Apa penyebabnya? Kita nih usah wong liya ya. Kita ini tersinggung. Berapa? Yang kesinggung itu bukan tabrakan jeger loh saudara. Yang diistilahkan adu banteng gitu kan. Yang adu banteng das gitu kan. Yang kesinggung kan berarti mau senggolan gitu kan. Mungkin nggak fatal secara ketok moto, kasat moto, tapi bekasnya itu bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai mati masih digowo. Nah, apa penyebabnya? Karena kita seringkali berpikir kita yang paling benar. Ayo. Kalau kita kesinggung dengan seseorang tuh biasanya apa saudara? Ya itu tadi faktornya. Karena kita merasa kayak salah aku. Maksudku ngene kok. Kayak wis ngomongi ngono. Nah, akhirnya terjadi di sini bundet saudara. Jenenge apa? Bundet itu saudara tahu ya? Ruwet. Apa tuh bahasa lainnya ruwet apa dulu? Ada istilah lainnya. Bundet ruwet, kalau saudara pernah lihat apa tuh gambar atau bukan ya seperti itulah, sejenis gambar gitu
yang suka beredar, ada kerutan di atas kepala seseorang, lalu dia datang sama Yesus dan diserahkannya untuk diambil itu kerutan. Kira-kira ikhlas nggak saudara? Kerutanmu diambil, gitu. Diambil alih, maksudnya bukan dengan pemaksaan, tapi dengan kesadaran dan kerelaan kita. Ini bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ini seringkali kita nih mempertahankan kebenarannya sendiri, karena merasa orang lain sing sama, orang lain sing keliru, orang lain sing ndak akurat. Aku loh wis bener kok. Aku ki wis ruruh ning DM bu. Kupinge ning endi? Nah, akhirnya kita merasa kita yang paling benar. Coba kita lihat firman Tuhan dari Filipi 4. Ini ayat yang apa ya, sudah hafal pastinya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mulai 7 boleh. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. Udah ketemu? Oke, kita baca ya. Semua bersuara. Filipi 4 ayat 7 dan 8. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, 7 item itu ya. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebaikan, kebajikan dan patut dipuji. Nah, sekarang tolong bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Yuk bacakan ayat 8. Ya oke deh, ayat 7 juga. Silakan. Firman Allah yang hidup. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Ya. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni, renungkan hal-hal yang murni, dan indah, serta kebaikan, dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Yes. Jadi kita lihat dalam diri orang lain. Kenapa? Karena seringkali yang bikin kita kesinggung kan juga hubungannya dengan orang lain. Yang kita merasa orang lain lah bikin aku anyel, orang lain lah bikin aku patah hati, patah semangat dan lain sebagainya. Karena fokus kita kepada orang lain itu yang jelek. Makanya dikatakan nanti fokus kepada orang lain itu hal-hal yang suci, benar, adil, baik, kebajikan dan patut dipuji, mulia dalamnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin bagi kita pergulatan yang ya lumayan akuat gitu ya. Tapi itu harus saudara. Kenapa harus? Karena ingatlah bahwa yang hari-hari terakhir akan terjadi adalah jendela kesempatan sudah tinggal sedikit lagi. Kalau pintu gitu ya, mungkin lebih gede, namanya juga pintu. Tapi kalau jendela pasti ukurannya lebih kecil dan pasti jumlahnya juga tidak banyak. Dalam satu rumah bisa dihitung
jendelanya. Kadang ada rumah-rumah tertentu yang karena omahe pinggir pepetan karo tanggane renek jendela kanan kiri itu. Paling depan doang itu pun ya sekadarnya buka ra iso buka ombong maling mlebu gitu kan. Nah, saudaraku, bicara tentang jendela kesempatan yang sudah semakin sempit. Tuhan mau kita mulai nyadar diri ya, bahwa kepada dan teruntuk saudara kita yang lain, ayo belajar memikirkan hal-hal yang indah dalam diri orang lain. Hanya itu yang bisa menghambat kita untuk tidak terjerat dalam keruwetan cara berpikir. Karena secara tidak sadar keruwetan itu sebenarnya timbulnya dari hati kita kok. Nah, maksudnya dari diri kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah nyengojo gitu, ngahaja kata orang Sunda, sengojo untuk bikin saudara ruwet itu bisa dihitung. Memang dia troublemaker gitu ya, lain cerita. Tapi orang kebanyakan enggak seperti itu gitu. Orang maunya punya relation, punya hubungan baik-baik saja toh sama semua orang. Nah, ketika pikiran kita mulai tidak baik-baik saja tentang sesama kita, nah itu dia yang harus kita waspadai. Siapa saudara yang harus kita waspadai? Diri sendiri. Kenapa? Menang kalahnya ya untuk diri sendiri. Kalau kita bisa menang, memposisikan orang itu dengan benar seperti yang firman Tuhan ajarkan, yang menikmati kemenangan itu ya kita sendiri kok. Kita sendiri yang bisa menaklukkan ego kita. Amin. Nah, di sini loh, coba kita lihat dalam Kejadian. Kejadian 8. Ya. Kejadian pasalnya yang ke-8 ini tentang bagaimana dari jendela itu membuka kesempatan. Oke. Ayat yang ke-6 di ini aja, dipedot aja. Ini bicara tentang air bah yang mulai surut. Kejadian 8 ayat 6 mulai sampai dengan ayat yang ke-9. 6 sampai 9. Udah ketemu semua, kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 8 ayat 6 sampai 9, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Jadi kita lihat awalnya untuk ngecek air sudah surut apa belum, Nuh membuka tingkap itu bukan atapnya ya saudara, itu salah satu bagian kecil, sebutlah untuk sekarang jendela, hanya untuk ngecek. Jadi dilepaskannya tadi apa, burung gagak yang pertama, disebut burung itu pulang pergi. Jadi dia muter-miter golek nggon ora enek, tapi dia tidak balik masuk. Beda dengan si merpati. Merpati begitu dia tidak dapat tempat kakinya berjejak gitu ya. Si burung merpati berusaha untuk masuk sampai itu tadi si Nuh harus raih burung itu untuk dibawa masuk kembali. Sementara gagak mungkin dia ada di hubungan
bahtera tersebut. Saudara semua pasti pernah lihat dong gambaran bahtera Nuh itu kayak apa gitu kan, tertutup rapat semuanya ya, atapnya juga, pintunya Tuhan saya ngunci dari belakang Nuh suruh ayo masuk. Nah, begitu Nuh semua keluarga dan hewan semuanya sudah masuk, Tuhanlah yang menutup pintu tersebut, tertulis gitu. Nah, saudara, kita lihat Nuh membuka kesempatan sebenarnya untuk Gagak kembali, tapi tidak dilakukan oleh si Gagak. Dia pulang balik beredar-edar cari tempatmu pengusaha diri, usaha dengan kekuatannya sendiri, gitu ya. Sementara si merpati begitu dia tidak, selang ada waktu loh saudara, baru burung Gagak, baru kemudian merpati. Dan kita lihat merpati nggak ngikuti jejaknya Gagak. Saya nggak bicara tentang burung ini, burung itu, enggak. Tapi lebih kepada gimana sifat dan gaya hidup kita ketika kita harus hadapi problem hidup ini. Ada jendela kesempatan, ada jawaban firman Tuhan yang selalu Tuhan dengungkan. Apa yang pernah Tuhan tabur dalam hidupmu itu pasti Roh Kudus pada satu titik akan berbicara. Nah, tinggal kita gimana, dengar-dengaran atau tidak. Alah Tuhan, aku hanya mbek wong kae ampun. Pernah nggak saudara dengar suara nuranimu seperti itu? Ya. Anut nggak? Itu keputusanmu. Ya. Taat nggak? Itu juga tindakanmu. Ya. Tuhan nggak pernah paksa, cuma Rohnya akan berbicara. Amin. Nah, ini yang saya terus rasakan dan alami, bagaimana pada satu titik rasanya kok Tuhan, aku kok yang ini toh Tuhan. Nah, tapi pada satu titik itu juga Tuhan kayak ngomong bahwa Dia itu nggak pernah apa istilahnya, tutup mata, tutup telinga tentang keberadaan saya dan saudara semua. Cuman kadang-kadang kita ini yang tidak peduli dengan suara hati nuraninya sendiri. Rumongsone sing ngomong kuwi setan padahal. Begitu saudara terima Yesus, begitu saudara sudah memberi diri untuk menyatu dengan Tuhan, ya, hati nuranimu itu sudah dibikin baru oleh Tuhan. Amin. Maka hati nurani itu loh saudara harus mulai latih dirimu untuk dengar-dengaran. Kecuali hati nuranimu belasuk saudara dengan kata nyak wong kaya nyanyel, nyak wong kaya pelayak ditinggal, wis buang aja. Nah, kecuali kalau hati nuranimu ngomongnya kayak gitu, saudara nggak boleh ikut. Tapi kalau hati nuranimu ngorok-ngorok celeng, kayak saudara tuh lagi mencet HP atau mencet laptop tentang apa, tanya kepada Mbah Google tentang apa, terus moro-moro serut metu kabeh. Masak kare katakanlah. Moro-moro metu kabeh, masak kare ayam, kare sapi, kare kambing dan lain sebagainya, metu kabeh kan gitu. Nah, tinggal saudara mau pilih yang mana, mau ayam, mau sapi, mau babi, mau kambing, katakanlah seperti itu. Begitu juga Roh Kudus akan memunculkan ayat firman Tuhan celing dalam ingatanmu, dalam nuranimu. Amin. Saudara tinggal ketik, ambil pilih endi sing mbok karepe, ngikuti hati nuranimu, ngikuti arahan Roh Kudus, atau ngikuti hati yang lain, terus memelihara anyel jengkelnya. Nah, di situ loh orang Kristen harusnya mulainya dari siapa dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan tidak pernah beda-bedakan tentang sosial, ekonomi, dan posisimu. No. Tuhan tidak pernah. Oh, Tuhan yang punya segala-galanya di atas muka bumi maupun di bawah bumi, bahkan sampai langit di atas pun Tuhan punya. Ngapain dia harus hitung kita perkara ini dan itu secara lahiriah lagi? Tuhan tidak kayak gitu. Hanya konsep pikir kita yang harus dirubah. Tuhan tidak pernah memperhitungkan manusia, bicara tentang persembahannya, bicara tentang perbuatannya, bicara tentang apapun.
Kenapa? Karena kita sudah dibayar lunas, Ya, tanpa utang, tanpa kredit, ya. lunas. Amin. Ya. Maka apa yang harus kita hargailah itu dengan kita terus menjaga hati nurani kita tetap murni. Ya. Tuhan mau. Ya oke. Jadi ketika Nuh itu melepaskan gagak, reaksinya seperti itu, dan kemudian melepaskan merpati, lain lagi ceritanya balik toh, walau dia harus ditolong dengan cara ditangkap oleh Nuh gitu kan, tapi Nuh sabar, nunggu waktu terbaik lagi. Ayat yang ke-10 dikatakan ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera dan seterusnya. Jadi kita lihat ada tenggang waktu untuk Nuh melihat, mengharap, berdoa supaya seperti yang Tuhan, itu Tuhan belum ngomong puasa kok bahtera belum, hanya ini uji cobanya Nuh lewat jendela kesempatan yang tidak besar, tidak leluasa. Oh, gajah ora iso metu kono. Gajah harus metu itu. Metu kono jebol kabeh gitu kan. Namanya juga jendela kita tahu jendela itu kecil. Saudara, Tuhan mau tiap kita mulai memperhatikan diri kita. Mengingat jendela kesempatan untuk kita mengejar Tuhan, untuk kita hidup memperkenan hati Tuhan, itu semakin sempit. Semakin sempit kesempatannya. Kenapa? Karena dunia akan semakin merajalela. Dia akan berusaha begitu rupa membuat yang namanya iman kepada Tuhan itu mulai menjadi sesuatu yang langka, bahkan mustahil. Orang akan terus membenturkan kebenaran firman dengan kenyataan yang ada. Nah, tinggal kita gimana? Kita mau ngikutin yang kata orang atau apa kata Tuhan? Nah, itu dia. Kembali pilihan terjadi pribadi masing-masing. Ya. Dengan seperti itu loh saudara, Tuhan inginkan bahwa seperti halnya Nuh, dia hanya istilahnya cek apa Pri? Kayak gitulah istilah anak-anak muda itu kan, cek itu dia. Jadi dia hanya sekedar gitu, bukan berarti dia akan memutuskan, dia sekedar sampai akhirnya benar-benar merpati dilepaskan ulang. Dan itu keajaibannya, merpati dapat bawa oleh sepucuk daun zaitun yang segar untuk membuktikan sudah ada kehidupan walau dalam hal ini hanya sebuah tanaman. Nah, di akhir pasal inilah Tuhan baru ngomong, kasih mandat, oke Nuh, saiki metu Nuh dengan istrimu, dengan anakmu, dengan istri anak-anakmu dan semua binatang metu kabeh. Itu sebuah titah Tuhan yang final. Nah, Tuhan mau jadikan setiap firman itu sesuatu yang final atas hidup kita. Amin. Artinya final apa? Sudah mentok, nggak bisa terbantahkan. Ayo belajar untuk tidak membantah firman. Amen. Apapun resikonya. Ya. Sehingga dengan seperti itu loh saudara, Tuhan mulai bisa beracara leluasa atas hidup setiap kita. Amin. Saya ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan itu tuh kalau dikatakan kita perlu setiap hari menerima firman pribadi, arahan Tuhan untuk kita memberi Tuhan bisa beracara, katakanlah pakai kita atau apalah itu pendapat Tuhan atas hidup kita, itu lewat apa? Mungkin tiba-tiba seret Tuhan ingatkan supaya baca, gali,
Kalau enggak, tiba-tiba ada suara berbicara di hati nuranimu, ayo kami beresin ini. Nah, saudaraku, ayo Tuhan itu enggak pernah pelit untuk ngomong. Tuhan selalu ingin untuk membuat hidup anak-anaknya itu cemerlang bercahaya di hadapan sesamanya. Itu apa tujuannya? Menyatakan Bapa itu baik dan campur tangan atas hidup umatnya. Nah dari situ loh saudara, mari lebih banyak kembangkan kapasitas manusia roh kita supaya kita makin cepat menangkap isi hati Tuhan, memahami dan melakukannya. Nah seperti itu, makin hari kehidupan kita terus alami progresivitas, terus alami pertumbuhan, terus alami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman suaranya, rohnya, dan terus Tuhan akan bisa lakukan apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagimu yang percaya. Mari kita datang kepada Kristus. Oh Jesus. Yang dah bercelah, jadikan
hal-hal benar, hal-hal suci, hal-hal kudus dan menyenangkan. Itulah dari saudara-saudara kami, Bapak. Tolong kami Tuhan untuk menghargai apa yang menjadi firman, agar hidup kami makin memperkenan hati Tuhan. Biar kami Tuhan saat ini boleh duduk sehidangan denganmu, dan saat ini pula Bapa, Engkau menguduskan hamba-Mu, pelayan perjamuan, juga semua jemaat-Mu, agar ini bukan sekedar peringatan seremonial biasa, tetapi ini mendatangkan ingatan akan hidup kami, betapa kami harus semakin saleh hidup ini, kudus hidup ini, untuk membuat Tuhan dipermuliakan. Bapa Surgawi, Tuhan juga kuduskan roti dan anggur yang telah tersedia, agar boleh menjadi berkat baik rohani maupun jasmani kami, sehingga dalam kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, itu terus kami alami perubahan jalan berpikir kami, paradigma kami tentang sesama kami dan tentang diri kami di hadapan-Mu Bapa. Terus alami perubahan dalam hidup kami, terus alami sudut pandang yang berbeda Tuhan. Ya, paradigma kami semakin diselaraskan dengan kebenaran firman. Bapa, kami minta berkat-Mu atas pelayan-pelayan-Mu, berkat-Mu atas jemaat-Mu, berkat-Mu juga atas hamba-Mu, dan berkat-Mu atas tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami mau terima. Tuhan Yesus, kami minta ingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Maka itu semua tidak lagi punya tempat, tidak lagi punya kuasa atas hidup kami, iblis, dosa dan maut, melainkan kami berkemenangan di dalam Engkau, dan kami memperoleh janji itu dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kami mintakan Roh Kudus-Mu juga yang akan terus menuntun jalan hidup kami, jalan berpikir kami, sehingga yang menjadi keputusan kami adalah keputusan berdasarkan arahan Tuhan saja. Kami terima perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bagi keselamatan. Jadikan kami, jadikan kami bait suci-Mu dan kudus dan yang tiada bercela. Bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan. Oke, siapkan. Semua sudah terima, boleh diangkat dan dengarlah firman-Nya lebih dahulu. Sebab
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang cawan boleh kau angkat dan dengarlah firman-Nya lebih dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurang masing-masing kau berurusan dengan Tuhan dan masing-masing kau berdoa biar tubuh dan darah Tuhan ada kuasanya atas hidupmu. Manakala engkau sedang sakit, engkau dijamah dan disembuhkan, itu menjadi kesehatan bagimu. Demikian juga kalau engkau masih terbelenggu dengan sifat dunia ini, tubuh dan darahnya akan membebaskanmu. Tubuh dan darahnya akan melepaskanmu dari cengkeraman dunia ini. Perhatikan apa yang ada di hatimu. Perhatikan apa yang ada berbicara di nuranimu. Respon itu dengan tepat. Kalau itu bicara tentang bagaimana engkau masih membenci sesamamu, saat ini juga engkau ambil keputusan untuk mengampuni orang tersebut, engkau memberkatinya. Berkat itu juga akan dapat engkau nikmati. Sekadara lepas syakata kanara lepas seke, ukuandara lepas sekanara layak seke deka. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hikarata kalapa soko enaka kuende laluan kamaseka. Orata kalapa syakata kanara lepas seke. Nakota para itu sesuatu yang berbahasa
dan